Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, DKM Masjid Miftahul Jannah yang diketuai oleh Ustadz Hidayat dan pengurus yang lainnya. Alhamdulillah, subuh ini kembali Allah pertemukan kita di Masjid Miftahul Jannah dalam rangka kita mengisi daripada waktu-waktu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian kita. Besar harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Inna iblisa qaimun amamah, sesungguhnya iblis berdiri di depanmu. Di depan kita nih jamaah semua ada iblis, cuman memang nggak kelihatan. Kalau Allah kasih lihat, manusia mungkin udah pada kabur semua. Satu, ini gambaran nanti apa maksudnya yang dikatakan inna iblis qaimun amamak. Wan nafsa an yaminik, sedangkan nafsumu ada di sebelah kanan kita. Wal hawa an yasarik, sedangkan hawa, keinginan-keinginan ada di sebelah kiri. Wa dunya an khalfika, sedangkan dunia ada di belakang kita. Wal a'dha'u an haulik, dan seluruh anggota badan ada di sekitarmu. Wal jabbaru fawqaka, sedangkan Allah ada di atas kita. Ini satu gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwa kita nih manusia walaupun dalam keadaan sendiri, tapi hakikat sebenarnya kita tidak sendiri. Kenapa? Kita dikelilingi. Diri kita ini dikelilingi kapanpun dan dimanapun kita berada. Manusia selalu dikelilingi dengan perkara yang tadi. Di depan kita ada iblis, di sebelah kanan kita ada nafsu, di sebelah kiri kita ada hawa, di belakang kita ada dunia, di atas kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan ini semua? Manusia dikelilingi oleh itu, dan kenapa iblis yang ada di hadapan manusia? Fal iblisu la'anahullahu, maka iblis yang ada di hadapan kita, yad'uka ila tarkid dunya, itu iblis mengajak kita untuk meninggalkan ila tarkid dini, di mana iblis mengajak kita untuk meninggalkan agama. Maka kadang-kadang jamaah, orang dari rumah nih udah pengen ke masjid, tapi di tengah jalan ninggalin. Ada orang dari rumah ingin melaksanakan kewajibannya kepada Allah, tapi pada akhirnya di tengah perjalanan dia ninggalin kewajibannya kepada Allah. Makanya kadang-kadang kuat hati kita, kuat keinginan kita, tapi kadang-kadang kalah. Kenapa? Yang membisikkan kita ini di depan adalah
yang mampu menggoda dan mengeluarkan nenek moyang kita Nabi Adam dan juga istrinya Siti Hawa untuk keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang paling berpengalaman, makhluk yang paling mengerti bagaimana caranya dia meninggal untuk dapat manusia meninggalkan daripada kenikmatan-kenikmatan yang sebenarnya. Kenapa? Iblis itu mampu, Pak. Kan kalau kita lihat bagaimana nggak nikmatnya Nabi Adam alaihissalam di dalam surganya Allah, tapi kok bisa keluar? Apalagi kita yang sudah ada di luar surga, pengen masuk ke dalam surga, digoda oleh iblis lebih gampang. Kan begitu hadirin. Ya. Maka pantas kalau hal yang begini nih di depan kita nih ada iblis. Maka kalau banyak orang mengajarkan begini, kalau kita udah ingin melakukan satu kebaikan, pejamkan matamu. Artinya apa? Jangan lirik kiri kanan, jangan lihat ke depan. Artinya kalau niat sudah lurus, laksanakan. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Kenapa? Karena ada di depan kita nih iblis yang selalu mengajak kita untuk meninggalkan agama. Yang kedua, wan nafsu tad'uka ilal ma'siyati. Sedangkan nafsu yang ada di sebelah kanan kita tad'uka mengajak engkau ilal ma'siyati kepada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Meninggalkan agama artinya begini jamaah. Yang dikatakan meninggalkan agama maksudnya adalah orang itu sudah tidak peduli kepada agama. Orang itu sudah tidak lagi apa bahasanya? Enggak mau menilai atau melihat segala sesuatu itu apakah ini melanggar syariat, apakah ini melanggar hukum Allah, apakah ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Quran atau tidak. Itu iblis ngajaknya manusia meninggalkan urusan agama. Ini perbuatan kira-kira melanggar hukum Allah apa enggak? Udah itu urusan belakangan, yang penting perut kenyang, yang penting duit banyak, kan begitu hadirin. Dan ini yang bahaya, dan ini yang menyebabkan manusia itu sudah tidak lagi peduli kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Iblis itu yang ngajak. Ada istilah begini jamaah, semalam saya baca kitab ya, dikatakan kadang-kadang begini, orang kenapa bisa menipu kita? Kenapa kita tidak bisa menipu orang lain? Orang aja bisa berbuat jahat kepada kita. Kenapa kita nggak bisa berbuat jahat kepada orang lain? Salah benar Pak ucapan itu. Kira-kira. Kenapa orang itu bisa berbuat jahat sama kita? Kenapa kita nggak bisa jahat? Itu orang menipu kita. Kenapa kita nggak bisa menipu? Dia aja bisa nipu kita, kita harus bisa nipu lagi. Betul salah? Salah. Kadang-kadang ada orang begini Pak, orang yang dagang, orang yang usaha, orang yang sedang melakukan satu bisnis, dia aja nipu. Kenapa kita nggak mau nipu? Dia aja bohong, dia aja curang. Kenapa kita nggak boleh curang? Betul salah? Betul salah? Pak, mau bilang betul, emang gue kerjain. Mau bilang salah, emang begitu keadaannya. Di masyarakat kita udah hal-hal yang seperti itu terjadi. Dan ini yang membahayakan. Siapa yang mengajak ucapan kayak begitu? Iblis. Supaya kita meninggalkan apa yang ada di dalam aturan agama. Dan itu yang bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Maka kenapa demikian? Karena memang iblis yang dilaknat oleh Allah, di mana dia mengajak manusia untuk meninggalkan daripada syariat, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya kemarin dalam khutbah Jumat yang saya sampaikan dalam khutbah Jumat, ya, saya kemarin khutbah Jumat, saya sampaikan dalam khutbah Jumat, manusia ini kita Pak,
Allah berikan kebebasan kok dalam hidup. Maka kata Nabi apa? Ish ma syi'ta. Hidup semaumu. Artinya apa? Allah berikan kebebasan. Pak, boleh nggak kita sholat? Silakan. Boleh nggak kita sholat? Silakan. Apakah orang yang sholat Allah langsung berikan sesuatu kemuliaan? Tidak. Apakah orang yang tidak sholat Allah laknat langsung, Allah azab langsung, Allah siksa langsung? Tidak. Isma syi'ta. Kan begitu kata Allah. Kita mau beriman, kita nggak mau beriman, urusan masing-masing. Betul. Itu yang dikatakan adalah manusia ini Allah berikan kebebasan dalam kehidupan di dunia. Tapi jujur Pak, kebebasan kita hidup di dunia ini dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh aturan yang tidak tertulis. Ini Masjid Miftahul Jannah Pak, cuman ada tulisan apa tuh? Dilarang tidur di dalam masjid. Pak, boleh nggak kita bawa sendal kita ke dalam masjid? Ada nggak? Peraturannya nggak ada, tulisannya tidak ada. Tapi boleh nggak kita pakai dari luar sendal kita, sepatu kita nggak buka, masuk aja ke dalam masjid? Kira-kira gimana? Digebukin orang, nyumbang kagak, ngepel kagak, ngotorin. Iya, kan begitu. Kalau kata orang, mana aturannya, mana tulisannya, mana undang-undangnya, mana tidak ada tulisan yang tertulis bahwa masjid tidak boleh pakai sendal atau sepatu, kan kagak ada. Itu yang disebut dengan apa? Peran. Diberikan kebebasan di Masjid Miftahul Jannah, diberikan kebebasan. Orang mau ngapain aja silakan, orang mau sholat silakan, orang mau itikaf silakan, orang mau melakukan ibadah apapun silakan, mau mengerjakan apapun silakan. Tapi kebebasan kita ada di Masjid Miftahul Jannah dibatasi. Dengan apa? Batasan, aturan, walaupun tidak tertulis. Boleh Pak teriak-teriak di masjid? Boleh nggak? Boleh, yang ngajar kan begitu. Kalau nggak boleh juga saya nggak boleh teriak-teriakan Pak. Ya boleh, tapi kalau sesuatu kepentingan. Tapi kalau teriak cuma sekedar teriak-teriak aja, berteriak yang keras tanpa ada tujuan, tanpa ada sesuatu maksud yang diinginkan oleh pengurus masjid, kira-kira gimana? Marah pengurus. Ini yang dimaksud bahwa iblis yang ada di hadapan kita mengajak kita meninggalkan urusan agama. Maka banyak dalam kehidupan kita manusia apa? Sudah tidak lagi peduli kepada aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Orang mau dagang curang, orang mau berusaha mengurangi timbangan, orang mau berbuat sesuatu dengan cara apa? Zolim kepada orang lain. Sedangkan Allah mengatakan apa? Tidak boleh berbuat zolim, tidak boleh berbuat curang kepada orang lain. Tapi itulah yang terjadi pada diri kita. Dan ini yang menyebabkan manusia sudah perbuatannya seperti iblis. Iblis kan seperti itu jamaah. Udah nggak ada aturan dalam hidupnya. Zaman sekarang coba, naudzubillah min dzalik, kita lihat. Mohon maaf Pak, orang berzina di mana? Di depan umum. Bahkan kita dengar di televisi kemarin berita, di masjid mereka melakukan perzinaan. Ada ya di televisi, di berita ya, belum lama ini kemarin diberitakan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat orang yang berbuat zina dulu orang-orang tua, sekarang kemarin berita kapan tuh? Anak kecil di Makassar kalau nggak salah, karena sering nonton film-film kayak begitu, yang akhirnya anak kecil, anak perempuan kecil, anak laki yang masih kecil udah berbuat zina. Itu di mana? Di halaman ke sekolah. Artinya apa? Perbuatan itu yang sudah melakukan pelanggaran hukum agama. Seakan-akan ini hidup tidak mempunyai aturan. Makanya ada istilah, jangan sampai apa istilahnya tuh, jalanan, aturan jalanan, apa namanya? Ada istilah kan di masyarakat kita seperti itu. Ini naudzubillah, hati-hati. Iblis ada di depan kita, mengajak kita untuk meninggalkan hukum agama. Makanya jamaah, kalau kita ingin melakukan segala sesuatu, lihat, ini melanggar hukum agama enggak? Saya mau berbuat seperti ini, boleh apa enggak? Kita mau melakukan seperti ini, kira-kira dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi ada larangan atau tidak? Kan begitu.
Sekarang banyak orang berbuat dalam segala aspek kehidupan kita, sudah banyak yang meninggalkan daripada aturan-aturan agama. Jangankan dalam urusan dunia, dalam urusan agamanya saja manusia sudah meninggalkan. Sholat, urusan agama Pak. Tapi berapa banyak orang meninggalkan sholat tanpa aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Mereka buat sendiri. Kan aturan, sholat itu ada aturannya. Sholat begini-begini. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sholat. Tapi berapa banyak orang seperti itu yang menyebabkan orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau di sini dikatakan bahwa iblis itu mengajak manusia untuk berbuat meninggalkan agama. Sedangkan nafsu, an-nafsu la'ammaratun bisu. Manusia, nafsu itu mengajak manusia kepada perbuatan maksiat. Ya, jadi gini, kalau meninggalkan agama, jadi seakan-akan dia Islam tapi tidak mencerminkan bahwa dirinya seorang Muslim. Tapi kalau berbuat maksiat, orang yang cuma melanggar hukum, orang yang cuma orang yang tidak melakukan apa yang diperintahkan, dia mengerjakan apa yang dilarang, itu namanya maksiat. Mohon maaf Pak, kalau kita lihat sekarang, kita di Indonesia khususnya, di dunia umumnya, Islam itu minoritas mayoritas. Tapi cermin atau perilaku perbuatan dan yang dilakukan oleh seorang muslim tidak mencerminkan seorang muslim. Betul Pak? Coba lihat sekarang. Jangan jauh-jauh di mana-mana, di sekitar kita aja nih Pak. Kita nih tahu muslim kenapa? Karena ada di masjid. Pak, Bapak, saya nih, atau ada orang yang di sekeliling kita, apakah kita tahu nih tetangga kita Islam atau enggak? Kita nggak tahu kalau dia nggak pernah ke masjid. Umumnya orang yang datang ke masjid buat sholat berjamaah pasti orang Islam. Tapi kalau lagi di luar, apakah tahu dia Islam atau enggak Pak? Pakaiannya tidak menunjukkan seorang muslim. Cara bicaranya tidak menunjukkan dia seorang muslim. Ya, cara dia bermuamalah tidak menunjukkan dia seorang muslim. Sulit. Kenapa? Karena banyak orang sekarang sudah meninggalkan daripada aturan-aturan dalam agama. Maka inilah yang menyebabkan kita muslim mayoritas tapi tidak terlihat. Beda dengan di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang bisa membedakan ini Islam, ini kafir. Ya, ini orang yang beriman, ini orang yang tidak beriman. Kelihatan pada saat itu. Kenapa? Bisa dicirikan, bisa ditandai orang itu beriman atau tidak. Dan sedangkan orang sekarang kalau kita lihat dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, itu sudah tidak ada lagi batasan, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa risih. Sekarang Pak, di masjid lagi sholat berjamaah, atau jangan sholat berjamaah lah, di masjid Jumatan sedang khotib, sedang berkhutbah, banyak nggak orang laki-laki yang ada di sekitar masjid yang mereka berkewajiban sholat Jumat tapi tidak sholat Jumat? Banyak, ada. Kenapa demikian Pak? Nggak ada rasa malunya, mereka udah berbuat maksiat. Sudah tidak ada risihnya, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Nafsu yang mereka ada pada dirinya yang bisa membawa mereka kepada perbuatan maksiat. Maka pantas kata Allah kan begitu. Ya, an-nafsu la'ammaratun bisu. Perbuatan nafsu ini mengajak manusia ammar. Ammar itu yang menggairahkan, yang membangkitkan keinginan manusia untuk berbuat berbuat jelek, berbuat maksiat. Sedangkan yang namanya nafsu pada diri kita ini semuanya ada. Dan gak mungkin kita hilangkan. Maka kenapa malaikat tidak pernah melanggar hukum Allah? Kenapa malaikat tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah? Allah kata A terus malaikat.
Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Tapi manusia ini kita, Pak, punya nafsu pada diri kita masing-masing. Sampai kapan itu nafsu ada? Sampai ajal menjemput. Sampai mati. Baru hilang. Oh, kalau gitu nih nafsu kita buang aja udah. Nafsu ini kita kekang, nafsu ini kita hilangkan pada diri manusia. Nggak bisa. Pak, kita bisa sholat berjamaah subuh karena ada nafsu. Nafsu itu kan keinginan. Maka dikatakan adalah ammar. Ammar itu yang menggairahkan. Ammar itu maknanya yang membangkitkan keinginan-keinginan. Ya, makanya nafsu tidak bisa kita hilangkan. Yang paling penting apa? Bagaimana caranya kita arahkan nafsu kita kepada yang baik. Jangan sampai nafsu kita berarah kepada yang jelek. Itu yang paling penting. Ya. Maka wal hawa yad'uka ila syahwat. Sedangkan hawa itu juga hampir, kalau kita udah jadi satu bahasa, hawa nafsu. Tapi kalau di sini ada perbedaan antara nafsu dengan hawa. Ya, kalau hawa itu mengajak engkau ila syahwati, mengikuti kepada keinginan-keinginan kita. Orang bisa berbuat maksiat karena ada keinginan. Keinginan ini yang membawa adalah perbuatan yang disebut dengan hawa. Masya Allah. Jadi artinya begini jamaah. Manusia nih kita tidak bisa melakukan atau berbuat segala sesuatu itu kecuali di sekeliling kita nih banyak pembisik. Kalau istilah orang sekarang nih banyak pembisik. Kan begitu Pak. Kadang-kadang begini. Orang pengen baik. Tapi siapa yang di sekelilingnya? Di sekelilingnya orang-orang jahat, maka jadi jahat. Ya. Artinya pembisik. Orang yang selalu apa? Yang mendampinginya. Orang yang selalu memberikan masukan. Orang yang selalu memberikan omongan. Yang datang kepadanya. Yang membisikkan kepadanya orang yang baik, insya Allah jadi baik. Makanya benar kata Imam Syafi'i. Al-Qarin bil-Qarin muqtadi. Satu teman dengan teman lain saling mempengaruhi. Nah, yang paling bahaya ini teman yang nggak kelihatan, pembisik yang nggak kelihatan. Umpama Pak, siapa yang membisiki kita? Ustadz Hidayat, Ustadz Dayat, dia orang baik, ketua DKM, nggak mungkin membisiki kita yang jelek-jelek, nggak mungkin dia mengajak kita kepada perbuatan maksiat, nggak mungkin beliau mengajak kita untuk meninggalkan hukum-hukum yang ada dalam agama. Kenapa? Karena kita lihat dia orang baik, kan begitu. Tapi kalau kita yang membisikkan kita orang jahat, orang yang tidak kita kenal, otomatis dia akan mengajak kepada perbuatan maksiat. Kita lihat orangnya, tapi yang paling bahaya ini adalah iblis, nggak kelihatan, nafsu nggak kelihatan. Ini kan yang bahaya. Makanya benar kata Nabi SAW setelah perang Badar, Nabi mengatakan apa? Roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita baru selesai melaksanakan jihad yang kecil, tapi kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa ada perang yang lebih besar dari perang Badar? Jaraknya jauh, musuh 3 kali lipat, 1 lawan 3. Ya. Kedua, perbekalan umat Islam pada saat itu sangat minim. Tapi Allah berikan kemenangan. Setelah perang itu terjadi, Rasul mengatakan kita baru selesai perang yang kecil. Kita akan menghadapi satu perang yang besar. Ya, apa itu perang yang besar? Adalah perang melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena musuhnya nggak kelihatan. Kalau perang sama orang kafir, musuhnya kelihatan. Kedua, nggak selama-lamanya. Ya, siapa yang kalah? Udah selesai peperangan. Orang kafir kalah, selesai perang. Atau orang muslim kalah, selesai perang. Tapi melawan hawa nafsu, perangnya sampai hayat, sampai umur, sampai ajal, baru berhenti. Itu yang namanya perang melawan hawa nafsu. Ini kayak kita Pak, habis subuh-subuh gini, pagi-pagi, yang enak apa ini?
ngopi sama rokok kan gitu. Betul. Iya lah. Apain lagi kita Pak? Pagi-pagi udah makan nasi ulam sama nasi uduk, bukan makan ketupat sayur. Ketupat sayur apa? Bau-baunya ketupat sayur gitu. Ya. Artinya apa hadirin jamaah? Ini nafsu namanya, nafsu yang mengajak. Tapi kita lawan itu semua. Ya, itu namanya kita sedang melawan hawa nafsu. Maka di sini dikatakan paling bahayanya adalah pembisik yang ada di sekitar kita yang nggak kelihatan. Mudah-mudahan deh dengan setiap minggu subuh kita hadir di masjid ini, mudah-mudahan nih pembisik-pembisik yang kayak begini nih, yang tidak baik, itu Allah berikan kita kekuatan untuk bisa meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena ini bahaya yang menyebabkan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dunya tad'uka ila ikhyariha 'alal akhirati. Ya Allah. Dunia itu adanya di mana? Di belakang kita nih dunia. Dunia mengajak kita untuk memilih dunia daripada akhirat. Kita disuruh nih Pak, memilih mana dunia sama akhirat? Dunia. Jujur kita, kan begitu. Kita lebih mementingkan kepentingan dunia kita daripada kepentingan akhirat. Pak, kalau ada orang ngomong begini Pak, sekarang kan zuhur jam berapa? Zuhur jam 12 kurang ya? Jam 12 kurang. 11.51. Di hari Jumat Pak, umpama nih Miftahul Jannah sedang melaksanakan sholat, bukan khutbah Jumat, sholat Jumat, jam pelaksanaan sholat Jumat pas jam 11 atau jam 12 lewat 20 menit udah khotib, udah sedang melaksanakan sholat Jumat. Jam 12 lewat 20 menit sedang melaksanakan sholat Jumat. Kalau di Masjid Miftahul Jannah udah dilaksanakan sholat Jumat, ada sholat Jumat lagi nggak setelahnya? Nggak ada. Di masjid lain pun demikian. Umpama nih Pak, saya tanya bapak-bapak semua, jujur aja jawabannya Pak. Jam 12 lewat 20 ada orang yang menjanjikan kepada kita, Pak, datang ke rumah saya jam 12 lewat 20, Bapak saya kasih uang 1 juta. Pak, ke masjid apa ke rumah tuh orang? Pak, ke masjid atau ke rumah tuh orang? Sedangkan di masjid sedang melaksanakan sholat Jumat, nggak ada Jumat yang kedua. Pilih mana Pak? Jujur, pilih rumah tuh orang. Jumat besok masih ada. Jumat besok ada nggak tuh orang lagi? Ngasih lagi nggak? Janji lagi nggak? Belum tentu. Jadi pilih mana Pak? Duit. Betul nggak? Iya Pak, itu nyata. Ini yang dikatakan dunia mengajak kita untuk memilih dunia daripada memilih akhirat. Kemarin di Kemis Zohor saya ngajar di kantor Zohor di salah satu kantor daerah Kuningan. Saya ngajar, saya sampaikan dalam kitab yang saya baca dikatakan begini. Nikmatul mafiyah ad-dunya. Senikmat-nikmatnya kendaraan adalah dunia. Dunia ini kendaraan kita. Maka kata Nabi apa? Fartahiluha, maka kendarailah kendaraan kamu itu dunia, tuballighukumul akhirah, yang bisa menyampaikan engkau kepada akhirat. Artinya apa? Dunia ini memang kita butuh, tapi jangan sampai dunia yang kita butuhkan sampainya itu hanya sampai di dunia. Bagaimana caranya? Dunia ini tuballighukumul akhirah. Dunia ini bisa menyampaikan kita kepada akhirat. Kayak kita punya motor Pak, kita punya mobil, kita punya kendaraan. Yang nentuin jalannya ini mobilnya, apa yang mengendarainya? Kan pengendaranya, bukan kendaraannya. Kata motor, gue mau ke kanan. Kata yang mengendarai, enggak, gue mau ke kiri. Nggak bisa, tetap itu motor pasti ngikut yang pengendaranya. Kendaraan mau ke kiri, nggak bisa menyalahi dan lain sebagainya. Begitu juga dunia.
Dunia ini sedang kita kendarai, dunia ini sedang kita tunggangi. Jangan sampai kita ngikutin dunia, bukan ngikutin keinginan kita, tapi di keinginan kita, di nafsu kita tadi yang ada, yaitu apa? Hawa nafsu. Berat di sini. Punya duit, Pak? Pak, enggak, saya nggak minta, Pak. Saya tanya doang, punya duit, Pak? Alhamdulillah, punya. Buat apaan, Pak? Pak, duitnya buat apaan, Pak? Kebutuhan dunia. Seandainya, kata Ustadz Dayan, ini udah rencana pengen bongkar masjid, duitnya kurang. Diminta oleh Ustadz Dayan, setiap orang diminta 1 juta. 1 juta nih Pak, kita dimintain 1 juta. Buat pembangunan Masjid Miftahul, banyak dikit. Wih, tidur apa deh? Banyak dikit. Bohong kalau bilang dikit. Kita bilang banyak. Kecuali kalau ke pasar bawa duit 1 juta, dikit banyak. Kurang 1 juta dapat apa? Kan begitu. Ya, tapi kalau buat sumbangan akhirat, ini kan namanya duit. Duit ini adalah dunia. Duit dunia ini kita ajak ke akhirat. Jangan sampai dunia ini cuma sampai di dunia doang. Itu maksudnya ad-dunya tuballighukumul akhirah. Dunia ini yang menyampaikan kita kepada, bisa seperti itu. Lawan yang namanya hawa nafsu, lawan ajakan iblis yang ada di hadapan kita. Kiri kanan kita nafsu, hawa, depan kita iblis, belakang kita dunia. Kalahkan 3 samping kiri kanan, depan kita dunia akan ikut kita. Tapi kalau depan kita kalah, kiri kanan kita kalah, hawa nafsu kalah, arti kalah diri kita nih, dikalahkan oleh mereka, dunia pasti kita ikuti. Kan begitu ya, Mak? Betul. Ini makanya salah satunya yang kemarin juga saya sempat ngobrol waktu jamaah sini, termasuk Ustadz Dayan datang ke rumah saya, ya ada keinginan untuk, ya di pesantren saya pengen lagi proses buat kita mendirikan satu sekolah nanti, rencananya begitu. Saya lagi pertimbangkan dan sebagainya. Saya juga ngobrol-ngobrol sama beliau bagaimana caranya. Salah satunya jamaah, ya itu kan sesuatu perjuangan yang memang betul-betul kita mengorbankan segala sesuatu perkara dunia kita. Mau kok enggak, duit kita keluarin buat itu. Kan begitu jamaah. Ya, semalam selesai acara, semalam nih, ada jamaah, udah Ustadz lelang aja tuh penjualan tanah. Ya, disuruh lelang. Jadi kemarin, Senin kemarin saya ke pesantren, itu ada tanah memang mau dijual 2.360 sekian meter, nyambung dengan pesantren yang ada. Ya, ada tamu dari 1 orang lah datang, dia bilang, udah Ustadz saya ambil 500 meter, sisanya Ustadz lelang yang lain. Mau nggak kita begitu? Kadang-kadang kan berat untuk urusan akhirat, tapi urusan dunia berapapun kita keluarkan. Itu yang kedua. Yang berikutnya, wal a'dha, sedangkan anggota badan tad'uka ilal dzunub, mengajak engkau melakukan daripada perbuatan dosa-dosa. Ya Allah. Nih, Pak, ini tangan, ya, ini kan anggota badan namanya. Ini kaki, ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kalau kita kalah dengan perkara 3 tadi, iblis di depan, nafsu di sebelah kanan, hawa di sebelah kiri kita, ini semua anggota badan kita akan berbuat dosa. Maka kalahkan 3 ini, maka kita akan selamat. Ya. Siapa yang bisa mengalahkan? Yang di atas kita, yaitu apa? Wal Jabbar. Sedangkan Allah yad'uka ilal jannati wal maghfirati. Sedangkan Allah mengajak manusia ke dalam surga dan juga
ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak kita ngikutin di atas kitanya Allah? Bisa nggak kita selalu ya melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa nggak kita tinggal pejamkan mata kita ke depan, ke kanan, ke kiri, untuk kita bisa hanya melihat ke atas, melihat kepada Allah. Tujuannya buat apa? Buat kita mendapatkan jannahnya Allah, surganya Allah, dan maghfirahnya Allah. Kita tinggalkan keinginan nafsu, kita keinginan hawa, kita tinggalkan keinginan iblis. Allah yang akan kita lakukan. Cuma kadang-kadang Allah udah jelas-jelas mengatakan apa? Inna syaitona aduwwul lakum. Sesungguhnya setan, iblis adalah musuh nyata kita. Allah yang mengatakan itu iblis musuh nyata manusia. Tapi kita kadang-kadang yang namanya musuh ditemenin, musuh dideketin. Tahu musuh? Yang namanya musuh nggak ada, Pak. Ngajak kita kebaikan nggak ada. Yang namanya musuh pasti ngajak perbuatan. Maka ini yang wajib kita waspadai. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang apa? Yang terbawa dengan keinginan hawa nafsu dan juga iblis. Ya Allah. Maka dikatakan paman ajaba iblis zahaba ad-din. Orang yang mengikuti keinginan iblis, agamanya hilang. Hati-hati sekarang jamaah. Ya. Ini iblis ada di depan kita. Maka kalau ada orang kita lagi mau berbuat, melakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan agama, ada orang yang membisikkan kita untuk meninggalkan itu semua, berarti itu orang iblis. Lihat, zaman sekarang Pak, ada orang kan ngomong begini, usaha, dagang, jujur, bohong aja susah. Betul Pak? Ada nggak ngomong gitu Pak? Dagang usaha zaman sekarang jujur, mau untung jujur, bohong aja susah. Betul Pak? Betul 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 salah? Salah. Itu nanti apa ungkapan orang yang tidak beragama. Orang beragama usaha bagaimana? Jujur, jangan pakai bohong, kan harusnya begitu. Ya, itu yang kadang-kadang udah terbawa dengan hal yang demikian. Waman ajaban nafsa zahaban ruh. Ya Allah, orang kalau sudah mengikuti keinginan nafsu, ruhnya manusia nggak ada. Pak, kita bisa hidup kenapa? Kita bisa bergerak kenapa? Karena ada ruh. Jadi seakan-akan apa? Orang yang mengikuti keinginan nafsu, maka orang itu sudah tidak mempunyai sifat kemanusiaan. Binatang udah Pak. Udah kayak binatang. Tidak ada aturan. Kenapa? Karena sifat kemanusiaannya nggak ada. Kenapa? Karena dia mengikuti nafsu. Sedangkan nafsu ngajak apa? Maksiat. Yang saya bilang tadi Pak, mohon maaf. Sekarang orang berbuat maksiat di hadapan manusia. Dulu orang begal, dulu maling adanya di malam hari. Betul. Sekarang pembegal adanya apa? Siang-siang bolong. Orang ini kejadian Pak di Masjid Al-Huriyah, di masjid mertua saya nih. Sholat zuhur, sadayat, motor hilang. Zuhur. Makanya saya taruh motor depan, saya gembok no. Daripada hilang motor saya gembok lah. Bodo amat orang mau kata apa kan. Karena kan jauh juga saya naik motor di jalanan. Udah di jalanan jauh, gelap, sepi kan begitu. Gembok mendingan udah. Terus saya gembok, saya kasih kunci apa? Udah kunci biasa, kunci gembok, saya kasih ini juga tuh, ada kunci tambahan. Mau hidupin, mau gimana, gak bakal hidup udah. Ya. Itu dulu orang berbuat seperti itu. Sekarang beda. Makanya orang kalau mengikuti hawa nafsu, ya nafsu diikuti, maka orang itu sudah tidak mempunyai ruh. Zahaba'an hurruh. Hilang ruhnya. Kita bisa hidup karena ada ruh, kita bisa bergerak karena ada ruh. Kalau manusia sudah tidak ada ruhnya, berarti manusia itu mati. Artinya apa? Sifat kemanusiaannya orang itu hilang. Tidak ada peduli. Zaman sekarang coba lihat Pak, ada orang susah peduli kita. Udah mulai bodo amat, saudara bukan, keluarga bukan, teman
Susah-susah sendiri. Kan begitu zaman sekarang. Istilah orang kita ini apa? Lu, udah gue, Pak. Mana sifat kemanusiaannya pada zaman sekarang udah nggak ada. Apakah Islam mengajarkan kepada kita seperti itu? Kan tidak. Naudzubillah min dzalik. Nanti ada satu kisah seorang ahli ibadah. Orang ahli ibadah nih, Pak. Sholatnya hebat, ibadahnya bagus. Tapi nanti ada di iPad saya, ada di kitabnya. Saya nggak buka. Nanti di yaumil kiamah ini orang Allah lemparkan ke dalam nerakanya Allah. Orang nanya, "Ya Allah, apakah tidak cukup ibadahku sehingga kau lemparkan saya ke dalam neraka?" Ini cerita singkatnya, hadisnya panjang. Apa kata Allah pada saat itu? "Cukup ibadahmu, cakep ibadahmu, tapi satu yang menyebabkan engkau aku lemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Engkau tidak peduli satu orang yang ada di sekitarmu." Sebaliknya nih cerita, ada orang pengen pergi haji, Pak. Orang pengen pergi haji, tapi batal pergi hajinya. Gara-gara apa? Duitnya dikasih sama orang miskin. Ya, ada satu orang miskin, tetangganya udah kelaparan, nggak ada makanan yang bisa dia makan. Dia mau berangkat ibadah haji, duitnya dikasih. Akhirnya apa? Kan nggak berangkat haji. Orang-orang yang pergi haji pada saat itu, malaikat mengatakan, kata Allah mengatakan kepada malaikat, "Ya malaikat, aku tolak ibadah haji orang yang melaksanakan haji pada tahun ini dengan sebab kekurangan-kekurangan itu ini." Kata Allah apa? "Tapi saya terima amal ibadahnya, saya terima daripada hajinya gara-gara si fulan yang tidak pergi haji tapi duitnya dikasih orang miskin." Kepedulian kayak begitu. Dan ini zaman kita, Pak, udah gak ada peduli. Betul. Orang maksiat dicuekin, orang yang susah dicuekin, orang yang berbuat apapun tidak ada peduli, gak mau peduli. Inilah yang menyebabkan waman adzabal hawa dzahabal akal. Orang kalau udah ngikutin nafsu hawanya, hilang akalnya dan lain sebagainya. Karena masih panjang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu betul-betul menjadikan pelajaran buat kita bahwa ini adalah sesuatu yang mengantarkan kita, membawa kita untuk selalu menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita hidayah dan taufiknya bihadini wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa qana karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi